Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rena Wulandari dengan nomor mahasiswa 240180808. Jadi untuk video saat ini saya akan mempresentasikan tugas proyek saya di mata kuliah Ilmu Budaya Dasar, yaitu mengenai kesenian sebagai ekspresi budaya. Yang pertama yaitu mengenai definisi kesenian. Saya mengambil tiga definisi dari kesenian ini. Yang pertama yaitu pengertian secara umum. Pengertian secara umum yaitu seni adalah hasil atau proses kerja dan gagasan manusia yang melibatkan kemampuan terampil, kreatif, dan kepekaan indera, kepekaan hati dan pikir menghasilkan karya yang indah, selaras, dan bernilai. Yang kedua yaitu menurut William Haviland, kesenian adalah keseluruhan sistem yang melibatkan proses penggunaan imajinasi manusia secara kreatif dalam suatu kelompok masyarakat yang memiliki kebudayaan tertentu. Kemudian yaitu menurut Ki Hajar Dewantara, seni sebagai ekspresi perasaan etis yang dapat menggerakkan jiwa manusia. Selanjutnya yaitu mengenai definisi dari budaya. Secara umum, budaya atau culture menunjukkan pola pikir, norma, adat, kebiasaan, nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Yang kedua yaitu menurut H.R. Kujaraningrat, budaya adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan cara belajar. Yang ketiga yaitu menurut Selo Sudirman dan Solerman Sumardi, budaya berarti semua hasil karya, rasa, dan cipta dari masyarakat. Selanjutnya yaitu kesenian sebagai wujud ekspresi budaya. Kesenian lahir sebagai wujud ekspresi jiwa manusia yang dipengaruhi oleh nilai budaya. Melalui seni, manusia menyalurkan emosi, gagasan, dan keyakinan. Seni tari misalnya, tidak hanya indah dipandang, tetapi juga syarat makna simbolis yang berkaitan dengan adat dan tradisi setempat. Kemudian yaitu fungsi sosial kesenian dalam masyarakat. Ada beberapa fungsi yang saya dapatkan. Yang pertama yaitu fungsi hiburan sebagai sarana relaksasi, rekreasi, dan pengikat solidaritas sosial. Seperti pertunjukan wayang, randai, atau gamelan. Yang kedua yaitu fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan yaitu untuk mencapai nilai moral, adat, dan etika melalui cerita, lagu, ataupun drama. Yang ketiga yaitu fungsi religius. Fungsi religius ini adalah bagian dari ritual spiritual, seperti tari Sangyang dari Bali atau musik Talempong dari Minangkabau dalam upacara adat. Yang keempat yaitu fungsi identitas. Fungsi identitas memperkuat kebanggaan etnis seperti tari piring yang mempresentasikan budaya Minangkabau. Yang kelima yaitu fungsi ekonomis, menjadi daya tarik wisata dan sumber penghidupan dalam industri kreatif. Yang keenam yaitu fungsi politik dan diplomasi budaya. Kesenian sebagai media diplomasi antar bangsa, misalnya batik dan angklung yang diakui oleh UNESCO. Kemudian yaitu kesenian sebagai identitas budaya dan dinamika kesenian dalam arus globalisasi. Kesenian berfungsi sebagai penanda identitas suatu masyarakat. Identitas tersebut dapat dilihat dari ciri khas lagu, tarian, kostum, hingga simbol-simbol budaya yang melekat dalam kesenian tertentu. Dengan demikian, kesenian yang berkuat rasa memiliki terhadap budaya sendiri sekaligus membedakannya dari budaya lain. Selanjutnya yaitu dinamika kesenian dalam arus globalisasi. Globalisasi membawa dampak-dampak positif berupa pertukaran budaya yang memperkaya seni, tapi juga membawa tantangan berupa komersialisasi dan homogenisasi. Banyak kesenian tradisional mengalami perubahan bentuk untuk menyesuaikan dengan selera modern, bahkan sebagian mulai ditinggalkan. Selanjutnya yaitu tantangan terhadap
eksistensi kesenian tradisional. Beberapa tantangan yang dihadapi kesenian tradisional ada beberapa, antara lain kurangnya minat generasi muda, dominasi budaya populer global, minimnya dukungan dana dan regulasi, alih alih fungsi ruang pertunjukan tradisional. Selanjutnya yaitu upaya pelestarian kesenian sebagai warisan budaya. Ada beberapa upaya untuk melestarikan kesenian dan menjadi isu penting di tengah arus globalisasi. Beberapa strategi dapat dilakukan yaitu yang pertama, integrasi pendidikan di seni sekolah agar generasi muda mengenal seni semenjak dini. Yang kedua yaitu revitalisasi dan festival budaya. Pertunjukan rutin seperti Festival Tabuy di Pariaman menjaga tradisi sekaligus menarik wisatawan. Yang ketiga yaitu pemanfaatan teknologi digital, mendokumentasikan dan mempromosikan kesenian melalui media sosial seperti YouTube, Instagram, dan arsip digital lainnya. Yang keempat yaitu dukungan pemerintah melalui kebijakan, bantuan dana, dan perlindungan hukum dan promosi internasional, maka upaya pelestarian kesenian ini dapat dilakukan dengan lebih mudah. Yang kelima yaitu partisipasi aktif dari masyarakat, keluarga, komunitas seni, dan tokoh adat menjaga kesinambungan seni melalui sanggar dan latihan rutin. Yang keenam yaitu kolaborasi dengan industri kreatif, mengadaptasi motif, musik, dan tarian tradisional dalam bentuk modern untuk menjaga relevansi tanpa menghilangkan nilai tradisi. Jadi, kesimpulan dari keseluruhan presentasi saya yaitu, kesenian merupakan bagian penting dari kebudayaan yang tidak hanya menghadirkan nilai estetika, tetapi juga berperan sebagai sarana pendidikan, perekat sosial, identitas kolektif, hingga media religius dan diplomasi budaya. Oleh karena itu, pelestarian kesenian perlu ditempuh melalui pendidikan, festival budaya, dan pemanfaatan teknologi digital, dukungan pemerintah, partisipasi masyarakat, serta kolaborasi dengan industri kreatif. Dengan langkah tersebut, kesenian dapat tetap hidup, adaptif, dan relevan sebagai warisan budaya yang mencerminkan identitas bangsa sekaligus menjadi jembatan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.